bisa berbicara dengan binatang itu. Dan tidak hanya itu, bahkan Sulaiman alaihissalam memiliki tentara-tentara yang tidak hanya binatang, angin, bahkan dunia jin juga Sulaiman memiliki tentara. Prajurit dan pengawal kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam meliputi berbagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah burung. Para ulama tafsir juga mengungkapkan bahwa pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam yang terdiri dari manusia, jin, dan burung dikumpulkan menjadi sebuah barisan. Manusia beriman menjadi barisan paling depan. Di belakangnya adalah jin yang beriman. Kemudian barulah barisan burung-burung. Burung-burung prajurit Nabi Sulaiman disebutkan dalam beberapa riwayat merupakan prajurit kavaleri yang ditugaskan menjadi mata-mata atau mengirim informasi dari berbagai wilayah. Tugas ini dibebankan kepada burung karena burung mampu terbang di angkasa dan memiliki tingkat kecepatan terbang yang luar biasa. Salah satu burung yang ternama bahkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW termasuk hewan yang hilang untuk dibunuh, yaitu burung hudhud. Burung hudhud merupakan jenis burung yang memiliki kemampuan terbang dengan jarak yang sangat jauh. Kemampuan ini mendukung mereka untuk dapat mengantarkan pos atau surat-surat dakwah kenabian Sulaiman alaihissalam. Ketika pasukan diperintahkan untuk berkumpul, semua berkumpul. Kemudian Sulaiman saat itu ada di barisan burung-burung, dan kemudian burung-burung itu diperiksa oleh Sulaiman. Kemudian Sulaiman bertanya, waqala ma li la aral hudhud am kana minal ghaibin. Kata Sulaiman, kemana hudhud? Mengapa aku tidak melihat dia? Kemana dia perginya? Kemudian diancam oleh Sulaiman bahwa dia akan dihukum, akan disembelih atau akan diberikan hukuman berat karena dia pergi tanpa izin penglimanya, itu Sulaiman alaihissalam. Tapi ternyata kemudian Hud datang tidak lama setelah itu dan menyampaikan bahwa ahad bima lam tuhid, bahwa burung hudhud ternyata memberikan kabar. Dia mengatakan waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Aku datang dari negeri Sabah dengan membawa berita yang sangat meyakinkan. Kemudian dia menyampaikan tentang kerajaan Sabah yang nanti akan ditaklukkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam hasil informasi burung, yaitu burung hudhud. Burung hudhud inilah yang nantinya menjadi pemberi informasi dakwah kepada ratu penguasa negeri Sabah yang fenomenal, yaitu Ratu Bilqis. Ratu Bilqis dikenal karena sangat kaya dan terhormat dari segala kalangan. Kekayaan yang sangat dibanggakannya tersebut pernah dikirimkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ingin menguji kenabian beliau. Namun, segala kekayaan Ratu Bilqis yang sedemikian banyak bukanlah apa-apa bagi Nabi dan Rasul Allah Sulaiman alaihissalam. Karena dalam beberapa riwayat kemudian menyebutkan bahwa singgasana mewah sang ratu dapat dipindahkan dengan sekejap ke dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan nantinya Ratu Bilqis yang cantik dari negeri Sabah menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam, beliau meminta agar siapa di antara kalian wahai pasukan yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Maka qala ifritun minal jin ana atika qabla an taquma min maqam. Ifrit dari dunia jin itu mengatakan bahwa saya akan mendatangkan kepadamu wahai Sulaiman sebelum kamu bangkit dari tempat dudukmu. Itu sampai di sini. Jaraknya sangat jauh itu.
itu akan sampai di sini dengan kecepatan sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Kemudian qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Adapun orang yang punya ilmu dari Alkitab, para ulama berbeda pendapat, apakah dia manusia atau jin. Kalau mengambil pendapat yang mengatakan bahwa dia manusia, berarti ini sinilah pekerjaan yang ternyata dilakukan manusia yang malah jin tidak bisa melakukannya. Karena manusia yang punya ilmu Alkitab ini mengatakan bahwa ana atika bi qabla yartadda ilaika tarfuk. Aku akan menghadirkannya sebelum matamu berkedip. Ini kalau kita ambil pendapat bahwa yang melakukan itu adalah dari kalangan manusia. Kalau dia dari kalangan jin maka lengkap, berarti memang ini hanya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh dunia jin. Dan itulah maka jin mendapatkan tugas-tugas yang besar di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam di muka bumi juga meliputi kemampuan memahami maksud bahasa semut. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut ini dapat kita temukan dalam Al-Quran surat An-Naml yang juga berarti semut. Sulaiman bisa memahami kalimatnya semut. Semut di kalimat semut di mana ketika melewati lembah semut yang dijelaskan dalam surat An-Naml, melewati lembah semut kemudian si pimpinan semut yaitu semut betina disebutkan qalat namlah, yaitu semut betina berkata kepada semua semut di lembah semut itu, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai tentara, wahai semut, masuklah kalian semua ke dalam lubang tempat kalian agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya sementara mereka tidak sadar melakukan itu. Dan subhanallah, semua kenikmatan besar ini berujung pada doa Nabi Sulaiman alaihissalam, fatabassama dhahikan min qawliha. Kemudian Sulaiman tersenyum, tertawa bisa memahami, mendengarkan kalimat semut itu. Kemudian berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Dan seterusnya, ya Allah anugerahkan kepadaku, tunjukkan, bagilah untukku bagaimana aku bisa bersyukur kepada semua nikmat ini. Masya Allah, sungguh besar karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena selain mampu memahami maksud bahasa hewan, Nabi Sulaiman alaihissalam juga mampu menaklukkan jin. Baik jin yang beriman maupun yang tidak beriman sekalipun. Para ulama tafsir mengatakan bahwa jin yang tidak beriman disebut dengan sebutan syaitan. Melihat bahwa jin dan syaitan yang sering membangkang dan meninggalkan perintah Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan mereka semua di bawah kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menyampaikan fakta tentang bagaimana Allah sendiri yang mengendalikan para jin dan syaitan di bawah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama adalah wahusyiro di Sulaiman, dikumpulkan untuk Sulaiman. Pasukan-pasukan itu dan pasukan-pasukan Sulaiman itu. Kemudian juga di ayat lain, fasakharna lahu, maka kami kendalikan untuk Sulaiman. Jadi artinya bahwa Nabiullah Sulaiman alaihissalam bukan mencari jin, bukan mencari setan. Jadi tidak benar kalau kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam dijadikan sebagai alasan untuk orang memiliki jin karena dia mencarinya. Itu tidak benar. Karena Nabiullah Sulaiman tidak pernah berusaha untuk itu. Tapi Allah sampaikan dengan sangat jelas, kami yang mengumpulkan, kami yang menundukkan bagi Sulaiman. Karena sesungguhnya setan tidak mau. Tidak mau. Terbukti bahwa nanti sebagian setan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh Nabiullah Sulaiman itu dihukum dengan cara diikat. Bahkan ada yang terbakar hukumannya. Mengapa? Karena dia membangkang perintah. Tidak mau dia dikendalikan sebenarnya. Maka itulah karena Allah yang mengendalikannya, maka Sulaiman alaihissalam beliau bisa memiliki pasukan dari jin. Dan Al-Quran Karim menyebutkan tentang tugas mereka. Tugas jin itu bermacam-macam. Ada yang tugasnya adalah kulla banna'in wa ghawwas.
ada yang membangun bangunan di istana-istana megah, kemudian benteng-benteng yang luar biasa. Bahkan disebutkan dalam kisah-kisah terdahulu bahwa Nabi Sulaiman pernah meminta semacam benteng, tapi semuanya berlapis kaca, sehingga aktivitas Sulaiman di dalamnya terlihat oleh semua yang ada. Jin dan syaitan ini sengaja dipekerjakan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan pekerjaan spesifik. Mereka ditugaskan membangun mihrab-mihrab istana, piring-piring sebesar kolam, bejana-bejana emas raksasa, bahkan patung-patung yang berdiri megah di sepanjang wilayah istana kerajaan. Para ulama sejarah mengatakan bahwa syariat di masa Nabi Sulaiman alaihissalam memperbolehkan beliau membangun patung-patung hiasan istana dan bukan untuk disembah. Namun pada masa Nabi Muhammad SAW, syariat Islam dan turunnya Al-Quran melarang segala pembangunan patung untuk tujuan apapun. Allahu a'lam bissawab. Jin maupun syaitan yang dibelenggu adalah jin dan syaitan yang tidak menuruti perintah Allah dan Rasul-Nya, bahkan membangkang dan durhaka kepada nabi dan raja yang berkuasa saat itu, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kodrat mereka merasa terhina apabila harus berada di bawah derajat umat manusia. Maka sungguh sangat mustahil dan merupakan dusta jika manusia mengaku bahwa jin dan syaitan membantu kehidupan mereka tanpa balas jasa. Karena bahkan mereka sendiri membantu Nabi Sulaiman alaihissalam dalam keterpaksaan dan kendali mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan wujud dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam ketika memohon kerajaan yang tidak mampu dimiliki siapapun setelah beliau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dengan memberikan suatu kerajaan dengan pasukan yang luar biasa, yakni manusia, jin, hewan, dan segala elemen bumi. Mengetahui perangai jin dan syaitan yang mudah membangkang perintah Allah dan Rasul-Nya, Nabi Sulaiman alaihissalam pun berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menutupi dan merahasiakan wafatnya dari sepengetahuan jin dan syaitan. Beberapa tahun sebelum wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, para ulama tafsir menyebutkan bahwa ayah Nabi Sulaiman, yakni Nabi Daud alaihissalam, pernah diperintahkan untuk meneruskan penyelesaian pembangunan Baitul Maqdis. Begitu diminta untuk menyelesaikannya, kemudian Nabi Sulaiman ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam itu belum selesai, kurang lebih disebutkan sekitar, ada yang menyatakan sekitar setahun lagi selesai Baitul Maqdis itu, dan semua harus bekerja, termasuk jin-jin, setan-setan harus bekerja. Maka Sulaiman alaihissalam berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya yaitu, ya Allah, butakan atau tutupi kematianku dari jin. Artinya agar mereka tidak tahu. Apa tujuannya? Berarti tujuannya ada dua. Kalau mengacu pada penjelasan tafsir bahwa Nabiullah Sulaiman masih harus bekerja, harus memerintahkan jin-jin bekerja membangun Baitul Maqdis, itu karena Baitul Maqdis belum selesai. Makanya masih harus terus bekerja, karena kalau tahu bahwa Sulaiman meninggal, maka setan-setan itu yang memang membangkang dan terpaksa bekerja itu, maka dia akan pergi, kemudian tidak mau lagi meneruskan pekerjaan itu. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah sebagaimana dalam doa Nabiullah Sulaiman adalah karena jin itu mengklaim bahwa mereka tahu hal yang gaib. Dan ini tidak benar. Nah, karena untuk itulah maka Sulaiman berdoa agar nanti kalau kematianku dirahasiakan, kemudian mereka tahunya belakangan kalau ternyata Sulaiman sudah meninggal, maka itu menunjukkan bahwa mereka tidak tahu hal yang gaib.
Ketidaktahuan para jin dan syaitan akan wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi bukti bahwa klaim mereka mengetahui hal-hal gaib adalah dusta dan makar belaka. Dusta dan makar tersebut ternyata berlanjut. Jin dan syaitan yang merasa terhina karena dijadikan budak kerajaan Sulaiman kemudian melancarkan dusta dan makar untuk menyesatkan umat manusia hingga hari kiamat. Hal ini sesuai dengan sumpah iblis yang terusir dari surga karena kesombongannya yang tidak mau berada di bawah derajat manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Para ulama tafsir menceritakan bahwa jin dan syaitan berhasil memfitnah kewibawaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Para ulama tafsir mengatakan bahwa bahwa Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu punya buku-buku yang diletakkan di bawah kursinya. Ada yang mengatakan, dalam kisahnya ada yang mengatakan bahwa buku yang diletakkan oleh Sulaiman di bawah kursinya adalah buku-buku sihir yang ditulis oleh para penyihir sebelum Sulaiman. Kemudian semua dirampas dan kemudian diletakkan di bawah kursi Sulaiman. Ada yang mengatakan bahwa dituliskanlah ayat 2 baris. Setiap 2 baris, baris yang ketiga diselingi mantra. Dan ini ternyata yang juga banyak terjadi hari ini. Kenapa orang banyak tertipu oleh tulisan-tulisan yang dianggap ayat Quran padahal isinya mantra? Karena sebagian ayat, sebagian mantra. Sebagian ayat, sebagian mantra. Persis seperti yang dilakukan setan sepeninggal Sulaiman. Dibacakan oleh setan itu kepada masyarakat. Dan lagi-lagi, Sulaiman sudah meninggal, Sulaiman difitnah oleh setan. Allah, setan itu sampai orang meninggal pun masih dia fitnah. Fitnahnya adalah, mengapa dulu kami bisa dikendalikan oleh Sulaiman? Karena Sulaiman punya buku-buku mantra yang disembunyikan di bawah kursinya itu. Nah, dengan itulah klaim itulah yang mereka sampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat belajar tentang sihir, tentang mantra untuk mengendalikan setan dan jin, dan itu justru kekafiran. Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Sulaiman tidak pernah kafir. Firman Allah SWT. Sulaiman tidak pernah kafir. Tapi setan-setan itulah yang kafir karena mereka yang mengajarkan sihir kepada manusia. Mereka mengajarkan sihir. Jadi dengan sihir itulah maka setan ingin menjebak manusia pada kekafiran. Kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam atas jin dan syaitan bukanlah atas kehendak Nabi Sulaiman sendiri, namun mutlak kehendak dan kekuasaan kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam hendaknya dapat menjadi pelajaran dan ibrah bagi umat manusia di zaman ini, khususnya umat muslim seluruhnya. Menjadikan umat muslim semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa syarat dan perantara apapun seperti bantuan jin bahkan syaitan. Karena pada dasarnya umat manusia memiliki derajat yang lebih tinggi daripada jin, bahkan jin yang beriman sekalipun. Nabiullah Sulaiman alaihissalam bukan beliau yang mengendalikan jin, tapi Allah yang menundukkan jin bagi Sulaiman alaihissalam. Karena sungguhnya manusia dan jin di posisi yang sama, sejajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, untuk beribadah kepadaku. Semua kita sama, tugasnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman mendapatkan kemuliaan sisi Allah, yang kafir akan mendapatkan hukuman sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah mengingatkan kepada kita di surat Al-Jin, subhanallah. Allah mengingatkan dalam surat Al-Jin di ayat 6. Allah mengingatkan, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan sesungguhnya sebagian kaum laki-laki ini, bagian manusia ini, ada yang bekerja sama dengan jin. Dan ini semua kerjasama ini tidak
menambahi apa-apa kecuali hanya menambahi kesesatan dan kekafiran dan dosa. Karena itulah maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan kemuliaannya bukan menjadi alasan kita untuk bekerja sama dengan dunia jin. Manusia punya dunia manusia dan jin punya dunia jin. Manusia dan jin pada posisi yang sejajar untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.